Hem. Arleta menggeliat seraya merentangkan kedua tangannya merasakan tubuhnya berada di ranjang empuk. Perlahan Arleta mulai mengerjapkan matanya beberapa kali. Bulu mata wanita itu lentik dan cantik lantas pelupuk mata Arleta mulai terbuka secara pelan. Mata Arleta sudah terbuka. Kesadarannya mulai pulih. Detik di mana kesadarannya pulih, dia langsung terkejut. Raut wajahnya berubah melihat dirinya berada di sebuah kamar megah yang indah. Wajah Arleta memucat akibat kepanikan yang menelusup ke dalam dirinya. Embusan napas wanita itu sudah memberat akibat benaknya mulai muncul hal-hal negatif. Buru-buru, Arleta mengalihkan pandangannya ke bawah melihat tubuhnya sendiri. Embusan napas lega lolos di bibir Arleta. Wanita itu lega, tubuhnya masih terbalut oleh pakaian. Sungguh, dia takut sekali. Dia pikir dirinya telah melakukan hal bodoh seperti beberapa tahun lalu. Tunggu. Arleta kembali terdiam. Benaknya berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya sampai membuatnya tertidur di kamar megah ini. Lalu, kamu udah bangun? Kevin melangkah memasuki kamar, mendekat ke arah Arleta. Arleta terkejut melihat Kevin. Kak Kevin. Kak kamu, otaknya seakan blank melihat Kevin ada di hadapannya. Kamu nggak inget tidur di mobilku seperti orang mati? Seru Kevin mengingatkan Arleta. Arleta terdiam mendengar apa yang Kevin katakan. Satu demi satu kepingan memori mulai muncul di dalam benak Arleta. Ya, Arleta mengingat semuanya. Hari ini dia memiliki acara family gathering dan Kevin meminta dirinya untuk berangkat bersama dengan pria itu. Sial. Arleta mengumpat dalam hati. Dia merutuki kebodohannya yang malah ketiduran di dalam mobil Kevin. Makanlah. Kamu udah melewati makan malam. Aku sudah meminta pelayan menyiapkan makanan untukmu, ucap Kevin dingin dan datar. Arleta mengatur napasnya, melihat ke atas meja ada banyak makanan di sana. Entah apa yang membuat Kevin peduli sampai meminta pelayan untuk menyiapkan makanan. Arleta menyibak selimut, turun dari ranjang, dan melangkah mendekat ke arah Kevin. Kenapa aku bisa ada di sini? Harusnya kamu terus coba bangunin aku. Aku masih bernapas, pasti bisa untuk bangun kalau kamu terus coba. Nada bicara Arleta begitu kesal. Yang dia inginkan Kevin terus membangunkannya. Kevin menatap dingin Arleta. Aku membawamu ke kamarku, karena kamu tidur seperti kerbau. Kalau saja ada air di sampingku, aku akan mengguyurmu agar kamu bangun. Jawabnya kesal karena Arleta menyudutkannya. Arleta terdiam sebentar. Umpatan dan makian lolos dalam hatinya. Dia benar-benar merutuki kebodohannya. Dia memejamkan mata singkat, berusaha untuk meredam perasaan yang begitu campur aduk. Tunggu. Seketika benak Arleta mengingat sesuatu. Bagaimana caramu membawaku ke kamar? Tanyanya gugup dan panik. Otaknya sekarang sedang berusaha mencerna tentang siapa yang membawanya sampai ke kamar ini. Menurutmu bagaimana caraku membawamu? Alih-alih menjawab, malah Kevin membalikkan ucapan Arleta. Arleta menelan salivanya susah payah. Wanita itu menelan salivanya susah payah mencerna semua apa yang diucapkan oleh Kevin. Bak terkena sumbu api panas, sekujur tubuh Arleta memanas penuh rasa marah yang terpendam. Dalam benak Arleta saat ini adalah memikirkan Kevin tengah menggendongnya. Kak kamu menggendongku? Tanya Arleta dengan suara yang terdengar tercekat. Kevin mengangguk singkat. Terpaksa. Aku nggak memiliki pilihan lain. Kamu tidur kayak orang mati. Arleta menggelengkan kepalanya tegas. Sepasang iris mata Arleta melebar.
Wajah merah menunjukkan jelas kemarahan di wajah wanita itu. Pikiran Arleta memikirkan berapa banyak orang yang melihat Evan menggendongnya. Demi Tuhan. Membayangkan itu semua membuat Arleta rasanya ingin bunuh diri. Evan dan warga. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Kenapa kamu menggendongku? Apa kamu nggak mikir sama sekali apa yang dipikirkan para karyawan pada kita? Mereka pasti sekarang berpikir macam-macam, Evan. Seru Arleta dengan nada yang begitu tinggi. Arleta nyaris gila mendengar Evan menggendongnya. Wanita itu ingin rasanya berteriak sekeras mungkin. Benaknya penuh dengan rasa cemas dan takut. Dia yakin pasti banyak karyawan yang berpikir tidak-tidak tentangnya dengan Evan. Astaga! Memikirkan itu membuat Arleta lebih memilih untuk terjun bebas ke jurang saja. Evan terlihat santai kala Arleta meluapkan emosi padanya. Pria itu bahkan seakan tak memedulikan amarah Arleta. Pasalnya memang apa yang dia lakukan tidak sama sekali salah. Kala itu, dia tidak memiliki pilihan lain selain menggendong Arleta. Wanita itu saja tidur seperti orang mati. Kenapa kamu harus pusing mikirin apa kata orang? Kalau itu nggak benar kamu nggak usah dengerin. Lagi pula kenapa kamu marah? Harusnya kamu berterima kasih aku masih mau menggendongmu. Kamu aja tidur kayak orang mati. Masih bersyukur aku nggak tinggalin kamu gitu aja di mobil. Evan menjawab dengan nada acuh dan tersirat tak peduli. Arleta menggeram sambil meloloskan umpatan dalam hai. Rahangnya mengetat. Tangannya terkepal begitu kuat. Aku lebih baik ditinggal di mobil, Evan. Aku nggak sudi digendong kamu. Teriaknya begitu keras. Evan mengembuskan napas kasar, tak mengindahkan ucapan Arleta. Aku ingin mandi. Kamu makanlah. Kamarmu ada di sebelah kamarku. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke kamarmu. Mata Arleta melebar terkejut mendengar kamarnya berada di samping kamar Evan. Kamarku di samping kamarmu. Ulangnya memastikan dengan mata yang sudah nampak begitu kesal. Evan mengangguk tanpa dosa. Ya, jawabnya singkat dan datar. Arleta memejamkan mata singkat. Apa kamu udah nggak waras? Kenapa kamarku berada di sebelah kamarmu? Arleta nyaris frustrasi. Dia tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Evan. Kenapa malah pria itu mengatur kamarnya di samping kamar pria itu? Otak Arleta seakan tak mampu lagi berpikir, akibat rasa kesalnya. Banyak pekerjaan yang ingin aku bahas denganmu. Cukup kamu turuti saja. Tegas Evan penuh dengan penekanan, tak ingin dibantah sama sekali. Arleta mengusap wajahnya kasar. Kepalanya tiba-tiba saja sakit dengan tingkah Evan yang aneh. Katakan padaku pekerjaan apa yang kamu maksud. Sampai detik ini aja nggak ada satupun pembahasan tentang pekerjaan padaku. Aku akan membahasnya nanti, nggak sekarang. Evan melangkah masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Arleta yang sejak tadi memberikan tatapan tajam padanya. Pria itu bersikap acuh dengan ucapan Arleta yang kesal padanya. Evan, aku nggak mau tidur di kamar sebelah kamarmu. Bentak Arleta keras. Arleta langsung berjalan keluar meninggalkan kamar Evan. Sungguh, otak Arleta semakin tak lagi bisa berpikir jernih. Arleta tidak mengerti dengan cara jalan pikiran Evan. Sejak tadi, Arleta sudah menunggu Evan yang katanya ingin membahas pekerjaan. Tapi, kenapa malah pria itu tak membahas apapun? Malah yang ada dirinya diminta untuk makan, karena telah melewati jam makan. Kenapa Evan peduli padanya? Sejak kapan? Apa yang dimakan Evan sampai otaknya tiba-tiba menjadi aneh?
Benak Arleta kini bukan hanya marah pada Keevan, tapi bingung dengan sikap aneh Keevan dan warga. Arleta. Rima menatap Arleta dengan tatapan terkejut melihat Arleta jalan terburu-buru dengan wajah yang tampak menahan amarah. Dia segera mendekat ke arah Arleta. Sudah sejak tadi, dia ingin berbicara dengan Arleta. Rim, aku bolehkan tidur sama kamu? Di kamar kamu ada berapa orang? Arleta bertanya cepat kala melihat Rima. Tak ada pilihan lain, Arleta harus mencari-cari kamar. Pasalnya dia tidak mau kalau sampai di kamar yang bersebelahan dengan Keevan. Tidur di kamar bersama dengan Rima, bisa menjadi solusi agar dirinya tidak harus tidur di kamar yang posisinya di samping kamar Keevan. Di kamarku sudah ada 3 orang, Arleta. Ranjangnya sudah pas untuk 3 orang. Tadi Pak Angga membagi-bagikan kamar untuk para karyawan, jawab Rima seraya menatap serius Arleta. Memangnya kamu belum mendapatkan kamar? Tadi aku pikir Pak Keevan sudah memberitahu kamarmu. Arleta mengembuskan napas kasar. Beberapa kali wanita itu memejamkan mata lelah. Dia tak menyangka dirinya tertidur begitu lama hingga melewatkan banyak hal. Termasuk pembagian kamar. Sebentar lagi hari mulai gelap, tidak mungkin Arleta bisa mencari villa sendiri. 2. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Arleta resah. Arleta, kamu belum dibagikan kamar. Tanya Rima lagi dan tersirat cemas. Meski Rima memiliki segudang pertanyaan untuk Arleta tapi wanita itu memilih untuk menahannya. Menunggu sampai waktu yang tepat untuk bertanya. Arleta sepertinya akan tidur satu kamar dengan Pak Keevan. Benar kan, Arleta? Tadi aja aku sama yang lainnya lihat kamu digendong Pak Keevan. Pemandangan romantis. Merla senior arsitek berucap menyindir Arleta. Merla yang tak sengaja lewat, dia langsung menghentikan langkahnya ketika melihat Arleta dan Rima. Dia sengaja ingin menyindir Arleta. Jaga ucapan kamu, Merla. Rima menatap Merla yang mulai melangkah mendekat padanya. Rima tidak akan langsung menuduh Arleta buruk. Karena apa yang dilihat oleh mata belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itu yang menjadi sudut pandang Rima. Hal itu juga yang membuat Rima tidak langsung menodong Arleta dengan banyaknya pertanyaan. Kenapa kamu marah? Aku hanya ngomong jujur aja. Pak Keevan gak akan mungkin menggendong karyawannya. Kalau temanmu itu aja sampai digendong seorang Pak Keevan dan warga, maka pasti dia memiliki hubungan spesial dengan beliau. Merla tersenyum sinis. Arleta itu muka aja kelihatan lemah lembut dan polos. Padahal mungkin saja dia jalan kelas kakap yang mencari pria-pria kaya. Merla. Rima. Arleta menegur pelan seraya menggelengkan kepalanya. Memberi isyarat agar Rima tak menjawab ucapan Merla. Pun Rima akhirnya menuruti keinginan Arleta. Namun, meski demikian tatapan Rima masih menatap dingin Merla. Arleta berusaha mengendalikan dirinya tak terpancing emosi. Arleta tak menyalahkan apa yang dikatakan oleh Merla. Karena Arleta yakin kalau semua orang pasti mencurigainya. Aku nggak ada hubungan apapun dengan Pak Keevan. Arleta menjawab dengan nada yang pelan namun tersirat menegaskan. Apa yang tadi kamu lihat itu nggak seperti yang kamu bayangin, Merla. Senyuman sinis di wajah Merla terlukis. Wanita itu melangkah mendekat pada Arleta. Kamu pikir orang akan percaya? Semua orang mungkin awalnya tertipu dengan wajah polos kamu. Tapi sekarang semua orang tahu siapa sebenarnya kamu, Arleta. Si wajah polos ternyata telah memiliki kebusukan di hatinya. Pelacur banyak yang nggak ngaku. Arleta menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan perlahan.
Wanita itu berusaha mengendalikan diri meski sudah mendapatkan hinaan sarkas dari Merla. Bisa saja, Arleta melawan tapi dia tidak ingin membuat keributan. Pun dia memaklumi kalau Merla berpikir buruk. Aku nggak maksa kamu buat percaya, Merla. Dan apa yang aku bisa jelaskan sekarang adalah aku dan Pak Evan nggak memiliki hubungan apapun. Arleta berusaha bijak dan sabar menjelaskan pada Merla. Merla tersenyum meremehkan Arleta. Detik selanjutnya, Merla semakin melangkah mendekat pada Arleta. Mengikis jarak di antara mereka. Tampak tatapan Merla begitu menatap lekat Arleta. Sayangnya semua orang memang gak ada yang percaya sama kamu. Ah, kami semua baru saja membicarakan tentangmu. Semua karyawan termasuk aku sudah berpikir kau memang seorang jalang, Arleta, bisik Merla dengan tajam dan begitu menusuk di telinga Arleta. Arleta bergeming di tempatnya tak bergerak sedikit pun. Dia tidak berucap apapun, meski Merla terus menghina dirinya. Meski pancaran mata Arleta menunjukkan kemarahan, tapi dia tetap berusaha untuk tenang dan tak terpancing. Aku harus pergi sekarang. Kamu layani Pak Evan dengan baik. Kalau Pak Evan sudah bosan dan ingin membuangmu maka kamu harus siap. Jangan terlalu bermimpi tinggi. Kamu sama sekali nggak pantas untuk Pak Evan. Merla berucap dengan nada tajam. Lantas wanita itu berjalan meninggalkan Arleta dan Rima yang masih bergeming di tempatnya. Arleta, kamu nggak apa-apa kan? Rima mengelus lengan Arleta kala temannya itu tampak muram. Dia segera menghampiri Arleta dikala Merla sudah pergi. Rima, kenapa kamu masih mau berteman denganku? Tanya Arleta pelan dengan wajah muram dan sedih. Rima tersenyum hangat. Aku nggak berhak menghakimi seseorang. Aku yakin kamu adalah wanita baik. Sudah, nggak perlu dipikirkan ucapan Merla. Anggap aja angin lalu. Arleta akhirnya mengangguk lemah. Wanita itu melangkah meninggalkan tempat itu. Terlihat, Arleta benar-benar muram dan sedih. Arleta yakin kalau sekarang dirinya pasti dibenci banyak staf lainnya. Semua akan berpikir buruk seperti apa yang Merla katakan padanya. Arleta tidak memiliki banyak tangan untuk menutup mulut orang lain. Memang, apa yang staf lain lihat pasti akan berdampak dengan pikiran negatif. Pasalnya mana ada seorang bos besar di perusahaan menggendong karyawan biasa kalau tidak memiliki hubungan spesial. Sungguh, Arleta semakin membenci Evan.